Assalamualaikum Sobat Teknik, bertemu lagi dengan Al Hamadani. Kali ini aku akan membahas tentang sistem engine dieselnya Mercedes-Benz Truck. Oke, di sini sangat menarik ini pembahasannya. Karena apa? Karena engine dieselnya Mercy ini benar-benar unggul ya daripada yang lain. Karena apa? Karena dia mengunggulkan ini guys, mengunggulkan ini ya, itu namanya PLD, pump line diesel. Karena di engine-engine yang lain itu kebanyakan pakai FIP, fuel injection pump. Ada juga yang pakai common rail. Common rail sama, dia di fuel sistemnya Kamin itu dia kebanyakan pakai common rail. Tapi Mercy ini beda guys, tidak sama yang lain. Tidak memakai common rail, tidak juga memakai FIP. Dia memakai PLD. PLD itu pump line diesel. Jadi pompanya. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah pressure-nya itu sangat tinggi guys. Di common rail itu pressure-nya itu mencapai 1600 bar. Kalau PLD dia sampai 1800 bar. Terus efeknya apa kalau pressure-nya tinggi? Ya efeknya ya pasti tenaganya lebih besar guys. Oke. Langsung aja guys. Sorry. Oke, langsung aja kita bahas fuel systemnya. Ya, bisa dilihat ini adalah fuel system dan juga schematic fuel systemnya Mercedes-Benz engine diesel. Oh ya, ini engine diesel 1500 guys. Jadi kalau di Mercy itu engine dieselnya ada 1500 sama 900. Jadi yang kita bahas ini 1500 engine V 6 silinder. Jadi ini adalah skematik dari fuel sistemnya. Oke. Yang pertama itu pastinya dari fuel tank guys. Dari fuel tank ini. Nah, di dalam fuel tank itu ada yang namanya strainer. Nah, ini namanya strainer. Yang saya lubangi kecil ini itu namanya strainer. Jadi fungsinya itu untuk sebagai saringan awal, saringan kasar sebelum disedot oleh priming pump. Kemudian setelah itu dia itu naik fuelnya naik ke ini water separator. Jadi dalam water separatornya engine dieselnya Mercy ini, dia itu ada priming pump, jadi satu sama priming pump. Jadi fungsinya apa priming pump? Dia itu untuk ketika start awal, setelah istilahnya untuk membleeding itu gampangnya angin guys. Jadi untuk menghilangkan angin-angin di dalam fuel system tadi, istilahnya udara yang ada di fuel system tadi itu dihilangkan dengan cara di bleeding. Lah bleedingnya apa? Pakai ini pakai priming pump. Jadi pada start awal dia itu kita harus mempriming pump dulu. Biar apa? Biar menghilangkan udara dalam sistem guys. Ini berlaku ketika kita setelah menggantian separator ya, atau filter yang lain, fuel filter yang lain dan juga separator itu harus di bleeding guys. Biar apa? Biar udaranya hilang. Oke. Langsung setelah dari water separator, water separator tadi itu fungsinya untuk memisahkan antara fuel dan air. Namanya juga water separator. Water itu air, separator itu pemisah. Itu pemisah air. Sangat mudah dipahami. Oke, kemudian setelah dari sini, dari water separator, dia lanjut ke ini heat exchanger. Jadi fungsinya ini heat exchanger ini
Nah ini guys, fungsinya itu untuk mendinginkan ecu. Biasanya ditaruh di belakangnya ecu itu guys, untuk mendinginkan ecu katanya, karena kan ecunya itu nempel di engine sehingga dia terkena panas lah. Fungsinya heat exchanger tadi nomor 14 kan ya, ini 14 heat exchanger itu untuk pendingin ecu agar tidak overheat edge-nya, agar tidak gampang error guys, seperti itu. Oh ya, untuk nama ecu sendiri kan biasanya ecu electronic control unit, engine control unit gitu ya, itu di engine EECU engine electronic control unit itu kalau di Mercy namanya MR, bukan ECU, namanya MR lah. MR-nya di sini, MR. Kemudian setelah dari MR atau ECU, dia masuk ke sini guys, ke fuel pump. Nah, di dalam fuel pump ini ada yang namanya bypass valve sama pressure limiting valve. Yang bypass valve itu yang nomor 18, yang pressure limiting valve itu nomor 19. Terus oke, kita bahas satu-satu. Bypass valve itu untuk apa? Pressure limiting valve itu apa? Nah, di sini ada keterangannya guys. 9 pressure limiting valve ini. Sorry. Itu yang pressure limiting valve 9,5 bar. Fungsinya apa? Dia itu untuk membatasi pressure. Limitnya 9,5 bar. Jadi ketika fuel itu sudah pressure-nya 9,5 bar, maka dia akan dibocorkan di pressure limiting valve ini. Jadi dia itu nama lain dari relay valve. Itu sebagai pembatas tekanan aja guys, biar tekanannya itu stabil. Sini itu. Oke, nah kemudian di fuel pump satu paket itu ada juga yang namanya bypass valve. Lu kok dua bang? Fungsinya buat apa? Oke, bypass valve itu berfungsi untuk membypass fuel masuk ke masuk ke fuel filter ini, kemudian masuk ke PLD, pump line diesel, kemudian langsung ke injektor. Itu fungsinya apa kok di bypass? Ketika ada itu ya, engine susah start, istilahnya engine susah start, itu ada indikasi kemasukan udara di dalam fuel sistemnya, istilahnya butuh di bleeding. Terus bleedingnya bagaimana? Bleedingnya kita dengan ini guys, dari sini priming pump ini, kita priming dulu, nah ketika priming ini kan kondisi engine mati ya, jadi fuel pumpnya ini, nah yang ini fuel pump ini tidak bekerja, jadi diambil alih oleh priming pump ini kita kocok, istilahnya kita pompa, kemudian lewat bypass valve guys. Setelah lewat bypass valve, dia langsung tembus ke fuel filter, dan kemudian lanjut ke pompa, ke PLD, pump line diesel. Nah dari situ maka ada pressure yang standby, istilahnya fuel yang standby di pump line diesel, sehingga pump line diesel ketika di start kita nyalakan start,
maka dia akan langsung memompa fuel dan langsung menyemprotkan ke injektor ini. Jadi intinya itu untuk membypass ketika engine tersebut itu susah di start atau dalam keadaan masuk angin gitu guys. Oke, sudah jelas ya dari sini fungsinya priming pump dan fungsinya bypass valve. Oke, tadi setelah dari putar separator, exchanger, kemudian fuel pump, kemudian masuk ke sini guys, masuk ke fuel filter. Nah, di fuel filter ini fungsinya apa? Dia untuk menyaring fuel dari kotoran-kotoran. Namanya juga filter guys. Intinya begitu. Yang awalnya tadi dari air, ini dari kotoran. Jadi dia punya standar berapa mikron filternya, itu kita bahas nanti guys. Oke, setelah dari fuel filter ini dia lanjut ke PLD fuelnya, langsung ke PLD dia. Di dalam PLD ini dia itu semacam kayak injection pump sih, tapi dia independen. Kalau FIP kemudian ada juga common rail itu nggak independen. Dia itu satu untuk semua. Kalau dia ini satu untuk satu, jadi satu PLD itu satu silinder, satu pump line diesel satu silinder. Jadi misalkan ada 6 silinder ya, jadi dia mempunyai 6 PLD seperti itu. Untuk PLD ini ada nama lain namanya PLN, pump line nozzle. Tapi kebanyakan teman-teman di Mercy itu nyebutnya ya PLD, pump line diesel. Oke, setelah dari PLD, di dalam PLD ini yaitu ada solenoid dia itu modelnya elektrik ya, ada solenoid, kemudian ada juga cam, jadi ada juga pompa di sini. Lah camnya itu di bawah ini. Jadi PLD tadi itu didorong oleh cam, pompanya itu. Ini solenoidnya yang di sini. Setelah dipompa, fuel akan keluar ke high pressure pipe. Yang ungu ini high pressure pipe, kemudian yang ungu ini high pressure pipe, kemudian masuk ke injektor guys. Ini injektornya guys. Nah, di dalam injektor nanti fuelnya akan dikabutkan. Dia akan dikabutkan sesuai timingnya. Seperti itu. Nah, tidak sampai di sini guys. Sekarang kita bahas returnnya. Nah, returnnya ini ada banyak guys. Ada return ini nomor 15 ini. Ada return fuel filter ini. Ada juga return yang di nozzle, yang di injektor ini. Terus fungsinya return itu buat apa? Oke, langsung kita bahas. Untuk return yang di fuel filter ini, dia itu untuk mereturn atau untuk mengembalikan fuel ini kembali ke sini, lagi ke fuel tank. Jadi fungsinya itu ketika ada filter yang ngeblok, itu istilahnya sudah jelek ya, sudah butuh di preventive maintenance, sudah butuh di penggantian tapi tidak dilakukan, maka lama-lama filternya akan ngeblok sehingga buntu dan ini sebagai pengembali, sebagai safety-nya guys. Karena apa? Karena pompa ini
yang saya kasih tanda panah besar ini, fuel pump itu termasuk positif displacement, pompa yang positif displacement. Jadi dia itu ketika memompa dan ketika ditutup, tidak ada, maksudnya ditutup kayak gini, ditutup jalurnya, dia tidak bisa tidak bisa dihalangi, maka ada komponen yang akan kalah kalau sampai tidak dikasih return valve. Intinya kalau positive displacement itu dia akan jebol kalau ada sistem yang buntu, intinya begitu. Beda lagi kalau non positive displacement kayak water pump, itu meskipun dibuntu sistemnya, dia cuma muter di tempat aja, tidak sampai menjebolkan komponen yang lain. Intinya seperti itu. Oke, sudah jelas ya untuk return valve yang di sini, yang di fuel ini. Terus gimana bang, itu berarti kalau filternya ngeblok gak bisa on, berarti gak bisa di start, berarti benar. Jadi fungsinya itu sebagai safety. Ya memang gak bisa di start, harus diganti filter dulu untuk safety-nya. Karena apa? Karena kalau dikasih bypass filter, misalkan di bypass ke sini, langsung ke sini, dia maka tidak akan melewati saringan, guys. Tidak melewati filter, sehingga fuel-nya itu tidak terfilter. Akibatnya apa? Kalau tidak langsung dikembalikan ke fuel tank, maka injektornya ini, guys, yang bermasalah nanti. Yaitu nozzle-nya itu, needle-nya itu, hole dari needle-nya itu akan rusak. Yang sebenarnya dia itu mengkabutkan, maka dia itu akan netes, atau bisa disebut kalau orang-orang lapangan itu kencing, guys. Terus akibatnya apa kalau injektornya netes atau kencing, tidak bisa mengkabutkan sempurna? Akibatnya ya white smoke, maka asapnya akan putih, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ini, guys, kalau misalkan di bypass kayak gini, terus banyak air yang masuk, itu juga sama, merusak juga. Jadi air itu tidak tersaring dengan sempurna. Yang rusak ya pasti komponen utamanya injektor, guys, seperti itu. Kemudian return di sini, guys, di PLD. Oke, return di PLD, yes, pastinya sudah tahu. Jadi dia itu untuk ketika ada kelebihan tekanan, maka dia akan dikembalikan ke fuel pump kali yang dari PLD. Kalau yang dari injektor, yang dari injektor ini, itu langsung dikembalikan ke fuel tank, seperti itu return-nya. Jadi ada yang dikembalikan ke fuel pump, ada juga yang dikembalikan ke fuel tank. Itu return-nya, guys. Jadi teman-teman nanti bisa cross check trouble apa aja yang ada di lapangan masalah engine ya. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Bang, ada masalah ini, penyelesaiannya gimana, Bang? Nanti saya bantu jawab di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.